Tidak ada benih firman Tuhan yang ditaburkan dan sia-sia. Tidak ada. Tidak ada. Dia selalu akan pulang dengan hasil. Dan karena itu, mari kita ketika berdagang, ketika kita melakukan apapun, lakukanlah dengan yang seharusnya. Jujur. Kita tentang 10 hukum Taurat. Dan di bagian hari ini kita akan membaca bersama-sama di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, jangan mencuri. Sekali lagi, jangan mencuri. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, saudara-saudara. Kita belajar lagi tentang 10 hukum. Hari ini tentang hukum ke-8. Apa itu? Jangan mencuri. Saya berharap bahwa saudara-saudara sudah menghafal kembali hukum-hukum ini mulai dari hukum pertama, kedua, malam ini sudah di hukum ke-8. Karena kita mulai lupa-lupa ini hukum-hukum dong ini. Artis Korea kita ingat dong nama, tapi hukum Tuhan kita lupa buang. Ini yang bahaya. Jangan mencuri. Saudara-saudara, apakah kita ini memang tidak mencuri? Saya kira iya, banyak orang bisa menahan diri untuk tidak mencuri. Tapi saudara-saudara, yang menarik adalah ketika kita mendengar pernyataan bahwa Pak Pendeta, banyak orang itu kan mencuri karena kebutuhan mereka. Mereka tidak tahu mau buat apa, jadi terakhir mencuri. Ada sebuah hasil dari para ahli kriminologi bahwa dari hasil penelitian mereka dan dari hasil yang mereka selalu teliti begitu, para ahli kriminologi mengatakan bahwa dari 10 orang yang mencuri, hampir semua mencuri bukan karena kebutuhan. Hampir semua mencuri bukan karena kebutuhan. Mempertahankan hidup jarang menjadi alasan untuk mencuri. Kebanyakan orang mencuri itu karena kesenangan. Orang mencuri itu karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Jadi karena menginginkan sesuatu, dia mencuri, bukan karena kebutuhan. Saudara-saudara, hal ini menjadi serius kemudian ketika kita sadar bahwa ternyata orang yang pencuri-pencuri itu bukan karena kebutuhan terlalu mendesak, bukan keinginannya yang mendesak. Karena itu saudara-saudara, hukum ke-8 ini seperti hukum ke-6 dan ke-7 terdiri dari 2 kata saja. Jangan membunuh, jangan berzina tadi malam, dan hari ini jangan mencuri. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri adalah pelanggaran ini hukum yang serius. Kenapa? Karena pelanggaran terhadap ketiga hukum ini mungkin merupakan bagian yang paling banyak kita langgar tiap-tiap hari dalam hidup kita. Dalam setiap kasus, saudara-saudara, dalam setiap kasus, seseorang mengambil dari orang lain sesuatu yang bukan miliknya, yang bukan haknya. Kalau kita lihat, jangan membunuh. Dia mengambil nyawa orang itu. Tidak baik kan? Makanya Tuhan bilang jangan. Jangan berzina. Dia mengambil hubungan orang itu dengan seseorang yang lain. Dan jangan mencuri. Itu berkaitan dengan dia mengambil milik yang bukan menjadi miliknya. Itu milik orang lain. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau kita memahami hukum ini, kita mesti lihat dulu hakikat dari iman kita. Hakikat dari iman kita adalah membagi dan memberi. Kenapa membagi dan memberi? Ya karena Allah membagikan kasih-Nya kepada kita dan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Jadi hakikatnya adalah berbagi, bukan mengambil. Banyak orang lebih suka mengambil, bukan berbagi. Mengambil itu pakai bahasa Indonesia. Pakai bahasa Kupang bilang merau. Merau itu yang garu buang semua itu. Nah, saudara-saudara, jangan mengambil yang bukan milik kita, bukan hak kita. Saudara-saudara, inti Injil ialah, dari tadi kalau kita lihat dari hakikat iman kita adalah memberi dan bukan mengambil.
Inti Injil adalah perlunya memberi. Memberi untuk menerima, membagi untuk memiliki, kehilangan untuk memperoleh, mati untuk hidup. Itulah yang terkandung di dalam kitab suci. Dan saya kira ini harus terus diperdengarkan kepada kita semua. Seseorang yang sekikir atau pelit dan mementingkan diri sendiri dalam hidupnya pasti tidak memperoleh yang paling mulia dan yang paling baik. Saya ulangi, yang sekikir itu, yang pelit itu, dalam hidupnya dia tidak akan pernah mengalami yang paling mulia dan yang paling baik. Kok bisa begitu ya? Kenapa saudara-saudara? Mari kita lihat ini, jangan mencuri. Jangan mencuri karena sifat mencuri itu kepentingannya bagi diri sendiri. Kepentingannya sangat untuk diri sendiri. Bersifat sekikir dan tidak mau memberi adalah mementingkan diri sendiri. Jadi kalau orang mencuri, itu kepentingan diri sendiri. Dan kalau bersifat sekikir, itu kan mementingkan diri sendiri. Saudara-saudara, bagi orang yang hanya ingin mengambil dan tidak mau berbagi, bagi orang yang mau mengambil tapi tidak mau berbagi, saudara-saudara, hal ini membuat dia tidak mungkin akan menikmati hidupnya. Kalau kita mengambil tapi tidak mau berbagi, kita tidak mungkin menikmati hidup yang sejati, karena tidak ada satupun yang lebih inklusif dan yang lebih penting bagi keindahan hidup daripada yang tercantum di dalam hukum ini, yaitu ingat, jangan mencuri. Ada kata yang indah, saudara-saudara, kejujuran adalah pedoman hidup yang baik. Namun hukum yang ke-8 menyatakan kejujuran adalah pedoman hidup satu-satunya. Itu pedoman hidup. Betul. Jangan mencuri. Setelah itu, saudara-saudara, kalau kita lihat lagi soal kesucian hidup dan harta milik manusia, hak seorang untuk memiliki apa yang dipunyainya merupakan inti dari peradaban hidup manusia. Kan tiap orang berhak untuk untuk memiliki apa yang menjadi haknya. Jangan diambil daripadanya. Saudara-saudara, pandangan Kristen itu mengatakan, milikku ini sebenarnya juga adalah milikmu, dan aku akan membagikannya. Artinya, supaya kita jangan sesat di sini, saya ingin mengatakan bahwa dari berkat-berkat yang Tuhan kasih di kita itu kan ada orang lain pemberkat. Jangan sekikir, jangan kepentingan diri sendiri. Orang yang semakin berpikir bagi diri sendiri membuka kemungkinan yang luas untuk dia bisa saja mengambil yang bukan haknya. Dia lebih akan berurusan dengan hal-hal yang berpusat kepada dirinya sendiri. Saudara-saudara, berjuta-juta orang melanggar hukum ini. Berjuta-juta orang melanggar hukum ini, saudara-saudara. Kenapa? Karena kadang-kadang kita lihat itu mencuri hanya sekedar kita mencuri barang, material atau lain sebagainya. Ada orang yang justru mencuri waktu. Kerja yang harusnya 7 jam, dia atur kok dia hanya kerja 4 jam. Coba kalau itu dimaksimalkan baik, bukan. Tapi dia mencuri waktu. Ada yang mencuri mencuri nama baik dari orang lain. Maksudnya, dia suka pakai orang pun nama untuk kepentingan dirinya sendiri, begitu. Itu juga dalam kaitan dengan hukum ini kita mencuri. Jadi ini bukan sekedar barang-barang yang menjadi milik orang lain. Janganlah kira-kira begitu. Ada orang yang mencuri kasih sayang, begitu mencuri kasih sayang. Jadi yang harusnya itu orang punya juga dia ambil lagi di situ. Aduh, memang banyak hal yang membuat kita kemudian disebut sebagai orang-orang yang mengambil hak dari orang lain. Saudara-saudara, kadang-kadang ada orang yang ingin untuk aman saja. Jadi kalau ada orang bicara orang lain pun nama, terus sebenarnya itu orang punya hak untuk dibela. Itu orang punya hak
untuk dijaga. Justru kita lebih memilih aman, lebih memilih berdiam diri, lebih memilih tidak mau cari masalah. Bagi kita, ya masing-masing berurusan dengan dirinya sendiri. Nah, saudara-saudara, kesucian seluruh ciptaan dilindungi oleh hukum ke-8 ini. Kenapa, saudara-saudara? Karena jangan mencuri itu sangat berhubungan dengan kita. Bagaimana menjaga diri kita supaya dua hal. Pertama, tidak jatuh di dalam keinginan-keinginan yang memaksa kita mengambil hak orang lain. Tetapi bahwa sekaligus juga supaya yang menjadi bagian orang lain itu betul-betul hanya menjadi miliknya. Supaya kemuliaannya tetap ada di situ. Dari segala ciptaan. Saudara-saudara, Alkitab itu berkata bahwa hidup manusia tidak tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki. Hidup manusia tidak tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki. Kita harus memandang kehidupan sebagai pemberian Allah dan kita adalah pengurus-pengurus barang milik Allah. Maka kita mengerti kita adalah orang-orang yang berhutang sebenarnya kepada Tuhan Allah. Kita hidup di dunia ini, kita mempunyai tanggung jawab untuk memberi kepada orang lain yang berkekurangan. Saya kira ini penjelasan berkaitan dengan teks ini dulu. Mari kita lihat lebih jauh sekarang. Untuk kita memahami, saudara-saudara, bahwa kalau pertanyaannya sekarang adalah Pak Pendeta, bagaimana jalan keluar bagi orang-orang yang mencuri? Mengatasi perbuatan mencuri itu sebenarnya harus dimulai dari pikiran ini. Saya ulangi. Mengatasi perbuatan mencuri itu mestinya dimulai dari pikiran ini. Yaitu hati yang penuh kasih. Harus dengan hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih dengan sendirinya ingin membagi dan bukan ingin mengambil. Hati tidak ada kasih itu yang ingin mengambil saja. Hanya ingin memiliki dan bukan mau berbagi. Jangan mencuri, saudara-saudara. Ini sesuatu yang penting untuk setiap orang menghargai apa yang menjadi kualitas dirinya. Dia mengelola antara kebutuhan dan keinginannya. Tetapi sekaligus juga dia menjaga supaya dia tidak kemudian mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Saudara-saudara, mari kita jujur. Seringkali memang kita mengambil hak orang lain. Atas nama jabatan kita bisa ambil hak orang lain. Atas nama kesempatan kita bisa ambil hak orang lain. Atas nama kita datang duluan mungkin kita kita mau supaya menguasai lebih dari apa yang seharusnya. Kadang-kadang kita tidak adil dalam berbagi. Dan kemudian kita ini kita mengambil lebih dari apa yang seharusnya ada pada kita. Kadang-kadang kita merasa itu memang sah. Dan saya kira itu yang tidak benar. Saya berjumpa dengan seorang sahabat. Dia berbagi kisah ini kepada saya. Coba saudara dengar baik-baik kisah ini. Saya kemudian merasa, itu terlalu luar biasa. Seorang sahabat ini bercerita kepada saya begini. Karena dia seorang pejabat di satu perusahaan, dia bilang kepada saya, ketika dia bertugas di satu daerah atau dua daerah di Jawa, dia bilang begini, 1-2 pegawai kecil di situ, orang yang honor, ini cleaning service dan penjaga di situ, mereka bilang kepada beliau begini, Bapak, kalau semua orang baik seperti Bapak, kalau semua orang baik seperti Bapak, maka kami semua akan kehilangan pekerjaan. Kalau semua orang baik seperti Bapak, kami semua akan kehilangan pekerjaan. Kenapa kamu berkata begitu? Kenapa? Mereka jawab begini, Pak ini orang baik sekali. Pak ini orang baik sekali. Pak punya tas, itu Pak bawa sendiri. Pintu mobil, Pak buka sendiri. Pak itu orang baik. Ada hal-hal yang memang itu Pak lakukan sendiri. Itu baik. Tapi Bapak tahu, kami dibayar untuk melakukan itu. Seandainya Bapak sudah melakukan itu, maka kami sudah tidak dibutuhkan lagi.
Istri dan anak-anak kami tidak akan makan lagi. Karena apa yang harus kami kerjakan, itu sudah Pak kerjakan. Tanpa sadar dia ingin mengatakan, Pak telah mengambil hak kami. Kami dibayar untuk itu. Saudara lihat, ini kisah yang saya kira membuat kita berpikir 2-3 kali. Harusnya ini orang baik kan? Kok dia pun tasnya bisa bawa sendiri? Pintu mobil dia bisa buka sendiri. Tetapi kemudian ada orang yang ternyata sudah diatur untuk melakukan hal-hal itu. Mereka dibayar untuk pekerjaan itu. Mereka mesti mengerjakan hal itu. Kadang-kadang tidak tega juga tuh saudara. Tapi sekarang kita lihat bahwa pikiran kita mesti dirubah hari ini. Supaya ketika kita membiarkan mereka membawa tas kita, membiarkan mereka membuka pintu mobil, mempersiapkan sejumlah hal, bahkan sampai yang paling detail, mestinya itu dilihat sebagai sebuah tanggung jawab mereka untuk mendapatkan hak mereka. Biarkanlah itu terjadi, tapi tidak dalam cara pandang perendahan terhadap orang lain. Supaya apa? Supaya hak-hak orang tetap bisa dimiliki. Saya lihat saudara, kan dia tidak merampas apa-apa. Dia bawa dia pun tas sendiri juga. Kok pintu mobil dia punya. Saya pernah berpikir begini, masa kok pintu mobil saya tidak buka sendiri? Mau urus ini dunia yang seperti ini. Mau urus satu kabupaten, mau urus satu kota. Saya pernah berpikir begitu. Tapi mendengar kisah ini saya berpikir ulang saudara. Bahwa yang penting jangan merendahkan orang lain. Yang penting kita melihat bahwa dia mengerjakan itu sesuai dengan apa yang seharusnya dia kerjakan saudara. Itu bagian pertama yang harus kita renungkan ulang malam hari ini. Supaya kita sadar betul-betul untuk kalau yang hak orang biarkan saja dia lakukan itu. Saya pernah punya pengalaman saudara. Ada satu waktu ketika kami ada satu acara di Surabaya. Ada satu dinas tertentu waktu itu yang karena orang lihat ini ditujukan kepada orang-orang teknis yang ada di bawah. Mereka pikir, oh ada 5 hari di Surabaya, sebaiknya sudah biar dorempi, orang dinas yang pergi saja. Sampai di sana saudara-saudara, di luar dugaan, setelah dapat pelatihan dari instruktur, terus kami diminta untuk tarik lot. Ada 13 materi itu. Dan kemudian kami diminta untuk mengajar kembali kepada mereka. Itu para dokter dari Universitas Pajajaran. Saya lihat ada 2 orang itu, saya pun teman bersama di situ. Itu sakit perut dan harus dilarikan ke rumah sakit. Mereka stres habis-habis. Nanti baru diketahui, ternyata mereka itu orang dinas. Yang mestinya itu bukan mereka pun hak jalan. Itu orang teknis berhak jalan. Tapi mereka pikir, oh 4 hari jalan-jalan di Surabaya lagi, terus dapat apa lagi, uang duduk lagi, lebih baik orang dinas yang jalan. Nah, kemudian sampai sana ternyata, waktu disuruh untuk mengajar hal-hal yang lebih bersifat teknis, mereka pusing sudah. Sakit perut, mencret, dilarikan ke rumah sakit. Saya bilang kepada orang, makanya kalau orang punya hak, jangan diambil. Kasih tinggal biar orang yang datang sendiri. Sebab kalau seperti ini, kita pusing sudah toh. Untung itu terjadi hari terakhir. Bayangkan kalau dia terjadi mulai dari hari pertama. Saya kira nanti mereka bisa dehidrasi itu. Mereka bisa susah sekali. Nah karena itu saudara-saudara, bagian paling pertama ini mari kita renungkan dengan baik. Setelah kita mendapat penjelasan tentang mencuri itu, kita punya wawasan semakin luas sekarang. Ini bukan soal materi semata. Ini bukan soal materi. Kedua, kan dia bukan soal materi semata. Hal-hal yang bukan materi pun, yang sebenarnya itu menjadi hak orang, kadang-kadang kita mengambilnya, kita mencurinya. Tadi 2 hal yang saudara mungkin berpikir ulang. Kenapa Pak Pendeta bilang begini? Yaitu, orang yang diolok atau orang yang digosip, atau orang yang orang mengatakan sesuatu yang salah tentang orang lain, kita tahu bahwa itu salah karena yang benar itu begini. Tapi kita berdiam diri dan tidak melakukan dalam tanda petik pembelaan atasnya. Sebenarnya kita telah mengambil haknya. Dia punya hak untuk dibela. Soal nanti sebentar orang terima atau tidak terima itu soal lain. Tapi mestinya kita menyatakan sesuatu seperti itu.
Itu bagian kedua untuk kita renungkan. Jadi jangan lihat yang sebagai harta, benda, materi yang kita ambil. Ketiga, saudara-saudara, mestinya kita renungkan dengan baik. Mestinya kita renungkan dengan baik, saudara-saudara, bahwa ternyata ketika kita diminta, kalau dari 2 hari lalu, jangan berzina, jangan membunuh berkaitan dengan supaya kehidupan itu dijaga, jangan mengambil nyawa orang lain, mencabut nyawa orang lain, menghilangkan nyawa orang lain, jangan berzina berkaitan dengan jangan menghancurkan, jangan merusak relasi orang lain. Maka ketika bicara tentang jangan membunuh, dia makin mengerucut ke kita supaya kita menjaga keinginan kita. Jangan sampai keinginan kita melewati apa yang menjadi batasnya. Jangan sampai keinginan kita memaksa kita untuk mengambil lebih dari apa yang seharusnya, atau justru merampas apa yang bukan menjadi hak kita. Hukum ke-8 sebenarnya bermaksud melindungi kita. Hukum ke-8 itu baik sekali bagi kita, supaya kita tahu apa yang menjadi hak kita. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang ada pada kita itu cukup. Jangan ambil lagi orang lain punya. Jangan ambil lagi hak orang lain. Weh, saya bayangkan begini, saudara. Jangankan hak orang. Tuhan Allah puhak, kadang-kadang kita ambil. Nah, ini Tuhan Allah puhak ini. Semua berkat yang Tuhan kasih kita itu Tuhan punya. Tapi Tuhan mengatakan ingat 10% itu Tuhan punya. Nanti kasih 90% kamu urus. Banyak orang yang memilih untuk yang Tuhan punya dulu dia ambil. Bahkan begitu lagi. Ketika ada orang susah datang, dia ambil dari yang 10% yang Tuhan punya, dia ambil lagi dikasih orang ini. Jadi dia punya yang Tuhan percayakan 90% itu dia tidak ambil apa-apa di situ. Jadi yang Tuhan punya kita, saya bayangkan saudara, kalau yang Tuhan punya saja kita ambil, apalagi yang orang punya. Apalagi yang orang punya. Pasti kita bisa lebih lagi dari itu. Apalagi kita dimungkinkan untuk itu. Dari segi kesempatan kita dimungkinkan, dari segi jabatan kita dimungkinkan, dari segi relasi kita dimungkinkan. Bisa saja kita mengambilnya. Bisa saja. Mengambil hak-hak orang lain. Apalagi macam ke saya begini nih, oi. Pendeta ke saya ini ketika ada di kampung sana, telur ayam tinggal 1. Karena mereka begitu hormat kepada saya, pendeta ini. Lantas ini mereka mendapatkan semacam dilema yang luar biasa. Karena ini telur ayam ini mau kasih siapa ini? Ini telur ayam ini mau kasih siapa? Mau kasih dorong anak yang umur 1 tahun? Atau mau kasih pendeta karena mereka hargai pendeta. Banyak yang mengambil keputusan untuk kasih saja di pendeta. Lantas saya begitu bangga. Makanya saya merasa, woi saya terkoreksi di sini. Kedua saudara-saudara, ini penting. Kenapa? Karena seringkali misalnya jemaat antara pisang di kampung. Dorang suka antar pisang. Dorang antar pisang, antar ubi ini. Mereka senang tuh karena mau kasih ini hamba Tuhan ini. Tapi saya justru omong lagi, weh itu pisang kemarin itu enak itu. Itu pisang kemarin. Saya makan pisang keliling seluruh negeri, tapi ini pisang paling enak. Saudara tahu itu pernyataan membuat yang bawa pisang itu di pikiran. Dia pulang itu jangan sampai dia pikir, aduh Pak Pendeta omong begitu, jangan sampai beliau mau lagi. Dia cari lagi. Dia bawa datang lagi. Ada 2 kemungkinan. Dia pergi cari itu, dia beli pakai uangnya sendiri. Yang penting dia bisa kasih pendeta. Atau yang kedua, barang itu dia punya, tumbuh di depan halaman rumah. Yang mestinya dia bisa jual untuk mendapatkan beras atau membiayai sekolah anak-anaknya atau kebutuhan lainnya. Tetapi karena pendeta ngomong begitu, sudahlah. Hak yang seharusnya bukan kita punya, kita ambil. Itu kan mereka punya. Mungkin kita harus lebih jujur terhadap hal-hal praktis seperti ini. Sebab kita sulit sekali untuk mencuri merampok begitu secara terang-terangan, secara terbuka. Saya kira kita tidak mungkin pergi bongkar amit toko 1. Sulit
Tapi jangan-jangan hal-hal lain itu justru kita lakukan sebagai bentuk di mana kita merampas, mengambil yang bukan hak kita. Merampas dan mengambil hak kita. Sebenarnya batas-batas perjumpaan dengan orang lain itu ada. Tapi kita kan mau untuk mengambil lebih. Itu hari Tuhan sudah bilang kepada Adam dan Hawa, ingat semua di sini boleh kamu makan. Pakai bahasanya adalah, artinya semua di sini hak kamu boleh kamu makan. Tetapi yang ini jangan. Itu bukan engkau hak. Itu bukan engkau hak. Jangan lakukan itu. Ketika mereka memaksakan diri untuk melakukan itu, hak mereka untuk tinggal dan menikmati Firdaus, Taman Eden itu kemudian menjadi hilang. Berarti ada konsekuensi di balik itu semua. Saudara-saudara, ada juga yang sakit. Ini bagian keempat. Ada orang yang sakit suka untuk mengambil barang lain. Itu dia punya nama apa lagi? Apa ya? Klepto kah? Dia punya. Oke. Itu mesti ditolong. Itu mesti saya kira mungkin para dokter lebih mengerti mungkin maksudnya. Tapi bagaimana kita menolong supaya yang bukan haknya dia tidak boleh ambil. Saya kira pasti kita akan menemukan jalan di situ. Kita tidak boleh mengalah kepada sebuah keadaan yang kemudian membuka peluang besar untuk kita mengambil apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya. Jangan sampai saudara-saudara, oleh karena sejumlah alasan lantas kita membiarkan itu. Saya kira janganlah kita berbicarakan di beberapa waktu yang lalu, saya suka tahu. Ingat, Robin Hood itu pakai cara yang tidak baik. Mencuri untuk kepentingan kasih orang miskin. Maksudnya benar, caranya salah. Maksud untuk menolong orang miskin tidak harus dengan pencuri kan? Tidak harus. Ini juga nasihat. Ada banyak bendahara, ada banyak pejabat. Pejabat di berbagai di berbagai instansi, baik swasta, instansi agama, baik birokrasi pemerintahan dan lain sebagainya. Kadang-kadang saudara-saudara kita bikin pusing itu bendahara dong itu. Kadang-kadang kita yang bikin pusing. Karena kita pun tahu saya perintah supaya dia kasih keluar uang. Dia pusing sekali untuk bagaimana menjawab ini, atasan pun mau. Waktu pemeriksaan, dia tidak bisa untuk membuktikan itu. Orang bisa pinjam uang untuk tutup kembali. Kesian. Hak-haknya kita sudah kasih rusak di sana. Ini tidak baik. Kita mengambil apa yang tidak seharusnya. Jadi berhati-hatilah. Karena kita ada di situ. Mungkin saudara-saudara, kita tidak tahu untuk sebuah proses begitu. Tapi mungkin juga kita tahu. Tapi kita mengabaikannya. Kenapa? Kan tadi keinginan. Mencuri dimulai dari sebuah keinginan. Mencuri itu dimulai ketika kita gagal menggunakan itu keinginan yang meluap-luap. Didukung dengan kesempatan-kesempatan yang kuasa-kuasa. Kuasa yang dimaksud adalah kemampuan. Kita diberi wewenang untuk itu. Jangan sampai kita begitu. Saya membayangkan itu jangankan di rumah, di birokrasi. Di dalam gereja banyak orang menyalahgunakan itu juga. Itu terjadi di sejumlah tempat. Karena itu saudara-saudara, yang bukan hak kita sebaiknya jangan. Kita telah melakukan sesuatu yang melanggar Tuhan punya mau. Ya. Ini kita belum bicara soal hak dari anak-anak. Ini kita belum bicara lagi soal hak dari istri. Hak dari suami. Hak dari orang tua, mertua. Hak kan semua punya hak untuk sejumlah hak. Jangan sampai kita merampas. Jangan sampai kita merusak itu. Ambil apa yang harus kita ambil. Yang punya kita saja. Tidak harus yang orang lain punya. Saya tidak bilang supaya kita jangan terima. Saya tidak bermaksud di sini supaya kalau pas Natal nanti orang antar kue, saudara tolak bilang jangan. Saya ini bukan hak saya, ini bukan hak. Ini hak dari kaum duafa. Jangan begitu juga. Saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai secara sengaja, secara sadar kita merampas, kita mengambil orang lain. Jangan. Saya ingat ketika Seroja kemarin, badai Seroja itu merusak sejumlah rumah. Lantas kami sepakat baik-baik untuk pergi cek mana-mana yang rusak itu. Kita harus tolong sama. Kalau ada seng, maka minimal kasih 10, maksimal 50 lah begitu. Nah, ketika sampai pada satu rumah, kami bertanya, apakah
mau koseng dengan yang begini-begini. Beliau duduk pikir-pikir, dia pun rumah rusak nih. Dia bilang, aduh Pak Pendeta, tidak usah. Masih ada orang lain yang mungkin lebih berhak. Saya masih bisa. Memang agak susah, tapi saya pastikan saya bisa untuk melakukan itu. Masih ada orang yang... Jika mencuri hati bagaimana Pak Pendeta? Nah ini juga satu nih. So mencuri perhatian, mencuri hati. Ya, jangan sampai merusak. Jangan sampai merusak itu artinya begini. Jangan sampai justru apa yang menjadi hak orang lain kita kasih rusak. Dia mungkin punya suami, punya istri, lantas kita mengambil hatinya begitu rupa dan kemudian merusak. Bahwa kemudian kita tahu persis bahwa ada sesuatu yang meluap-luap di sini, mungkin harus dikelola sampai batas yang berdosa. Tidak boleh merusak. Tidak boleh merusak. Karena tadi dikaitkan dengan 3 hal. Mulai dari jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jangan membunuh, kita menghilangkan nyawa. Hak, itu orang hak hidup itu kita hilang. Jangan berzina, kita merusak relasi orang. Dan jangan mencuri berkaitan dengan kita mengambil yang bukan hak kita. Mestinya ya, jangan mencuri itu protek kita betul-betul, menjaga kita supaya kita mengelola keinginan kita begitu rupa. Saudara-saudara, ini penting juga bagi kita semua. Kalau ambil hati, saya bayangkan ambil hati itu bisa apa ya? Bisa positif negatif juga. Kalau kata kita sebut ambil hati di Kupang, itu dia punya arti itu bisa begini. Ambil hati itu artinya di sini kita paham sebenarnya begini. Bikin baik-baik supaya dia apa ya? Ambil dia pu hati. Mungkin pertama dia tidak mau tapi coba bikin baik-baik. Misalnya mau dengan satu nona dia tidak mau. Tiap hari kita pergi sah kerja di dia pu rumah. Pagi-pagi dia belum bangun kita supi sapu dia pu rumah depan. Lakukan itu terus, ambil dia pu hati. Siapa tahu dia terenyuh dan dia mau. Omong yang baik-baik dan dia. Kasih tahu dia bilang, kalau saya keluar dari rumah ini tidak langsung telepon, saya rasa ke saya mungkin malam tidak bisa. Kalau dia sakit jadi kita rasa dulu lebih baik kita yang sakit daripada yang sakit. Lakukan itu, ambil dia pu hati kok. Kalau dia ada rencana jahat buat kita, nah dia tahan kok. Atau dia batal. Jadi itu kita pahami ambil hati di Kupang tuh kira-kira begitu. Tetapi yang kedua yang saya bilang bisa negatif. Kadang-kadang dengan mengambil hati itu orang cenderung melakukan hal-hal yang salah. Berita terakhir, bukan terakhir, ada sebuah berita di medsos, bukan di medsos, di beberapa televisi, mengatakan begini, ada seorang anak yang untuk memuaskan, seorang remaja atau pemuda, untuk memuaskan keinginan daripada pacarnya, maka dia menjual perabot rumah. Dia pun mama pun perabot makan minum dia jual untuk memenuhi keinginan dari pacarnya. Yang paling terakhir itu dia ditangkap karena genteng rumah dia cabut untuk dia jual, kepentingannya untuk memuaskan ini. Nah, ambil hati itu harus pakai cara yang benar. Jangan pakai yang tidak benar. Saya kira itu penting. Elvira Biring mencuri dimulai dari sebuah keinginan yang tidak bisa dikendalikan dan sangat ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan akibatnya. Saya kira betul, saya aminkan itu. Karena tadi, di awal, para kriminologi mengatakan dari 10 orang yang mencuri, bisa dikatakan mereka mencuri bukan karena alasan kebutuhan, tetapi alasan keinginan. Ini hasil penelitian. Saya kira coba kita pikir-pikir. Ada orang yang kalau kita ikuti berita sekarang ini aneh-aneh orang punya modus untuk mencuri. Kadang-kadang mereka pakai baju besar-besar, masuk di dalam apa situ? Masuk di dalam ini swalayan dan mulai isi di pakaian dalam di mana-mana. Itu tidak baik. Berhenti sudah. Berhenti sudah. Kalau tidak itu bisa bermasalah. Ada yang tiba-tiba kita dapat WA, tiba-tiba kita dapat SMS. Selamat. Anda mendapat apa kok? Juara kok apa? Dapat uang 175 juta. Saya pikir-pikir manusia itu maksud apa ini? Bayangkan saya ini hari saya sudah dapat
175 juta 4 kali. Wih, saya bisa kaya mendadak. Siapa yang dalam kondisi sekarang ini tanpa kenal dengan orang tiba-tiba dikasih itu orang bilang juara. Saudara, mari kita berpikir positif. Berpikir positifnya begini. Boy, tidak mungkin dalam situasi begini orang bisa bagi-bagi uang begitu banyak. Tawarannya kalau sudah lebih baik tahan diri. Jangan sampai dia mau ambil kita puhak, atau selebih itu dia ajak kita ambil orang lain puhak. Kita telah salah lagi di sana. Penipuan dengan modus-modus itu terlalu banyak. Kepentingan apa? Mengambil yang bukan haknya. Bisa mengambil yang bukan haknya. Di ATM kah? Di mana-mana. Itu bisa saja terjadi begitu. Kalau kita tidak waspada itu bahaya. Tapi sekali lagi, mari kita ingat baik-baik. Cara terbaik untuk melawan hal ini, jangan mencuri adalah harus dengan hati yang penuh kasih. Hati yang penuh kasih itu dia mau berbagi, bukan mau mengambil. Mari coba kita renungkan, jangan sampai kita ini mau mengambil lebih banyak daripada mau berbagi. Jangan. Mari kita berbagi, karena hakikat dari kita iman itu mengatakan begitu. Tuhan berbagi kasih dengan kita. Bahkan dia memberikan anaknya Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan kita. Mestinya hakikat itu yang menggerakkan kita untuk selalu berbagi dan bukan mengambil. Kenapa? Karena kalau mencuri dia sangat berpusat pada diri kita sendiri. Itu susah kikir, bukan sekikir kita pembarang sendiri, ambil orang lain pun memperkaya diri. Sebuah tindakan yang saya kira salah. Tidak bisa kita pakai alasan apapun untuk membenarkan perilaku mencuri. Salah itu tetap salah. Bahwa nanti kalau kemudian ada argumentasi lain, kita tidak boleh membangun duluan sebuah kesepakatan seolah-olah kalau dengan alasan seperti ini orang boleh mencuri. Jangan dibangun melalui itu. Kenapa? Karena apa? Kita baca tadi hukum ke-6, hukum ke-7, hukum ke-8, dia punya kepentingan untuk menjaga kemanusiaan. Dia proteksi kita supaya kita tetap menjadi orang yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Saya kira saya juga terkoreksi di sini. Saya kira ini juga penting bagi kita. Kita berhadapan dengan manusia, kita berhadapan dengan barang, kita berhadapan dengan sejumlah hal. Mestinya kita jaga. Jaga begitu rupa. Dan hukum-hukum ini menolong kita untuk kita tetap terjaga. Kita tetap waspada. Jangan sampai orang ambil yang kita punya. Dan seterusnya. Saudara, saya bayangkan saudara-saudara bahwa ternyata kita makin kesini, kehidupan kita ini sudah makin membuat kita bisa saja takut. Kita mengunci ini, rumah itu pakai kunci yang berlapis-lapis. Kan kita takut kalau yang punya kita itu hilang. Banyak orang yang tidak mau mengakui milik orang dan dia kira itu kita pun semua. Ini belum terhitung dengan yang mangga kok dia punya cabang sebelah jatuh di halaman sebelah dan kita mengaku itu kita punya. Belum termasuk itu orang lain puak gitu. Pak Pendeta, apakah perpuluhan bisa diberikan kepada para janda? Jangan. Ibu Anace, sebaiknya jangan. Perpuluhan itu kita kasih kepentingannya yang Tuhan punya. 1/10 bawalah ke dalam rumah Tuhan supaya ada perbendaharaannya di sana. 10% itu Tuhan punya, 90% pun Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya. Yang menarik adalah Tuhan minta 10% saja itu untuk Tuhan. 90% yang Tuhan punya itu, dia percayakan kepada kita untuk kita mengelola. Ada berkat-berkat orang lain di situ. Jadi kalau kita mau kasih pada janda, yatim piatu, dan lain sebagainya, ambil dari yang 90%, jangan ambil dari yang 10%. Jangan. Saudara mungkin tidak kasih di gereja saudara, tapi mungkin saudara mau kirim ke gereja-gereja di kampung yang sementara menggumuli dalam pelayanan. Tapi jangan untuk kepentingan janda dan lain sebagainya kita kasih dari situ. Ini omong janda ini belum kita tahu lah janda muda kok janda tua lah ini. Sampai kita ambil yang perpuluhan kasih di janda muda lah satu soal besar lagi dalam kita hidup. Saya kira gitu. Supaya ini kan sebenarnya bicara soal hak ini. Bagaimana menjaga. Kalau hak saya, itu hak saya.
Saya kira banyak hal toh, banyak hal yang bisa dibuat untuk memperoleh hak. Ini ASN dong kan bisa isi dompung form apa begitu untuk meningkatkan pendapatan mereka berkaitan dengan itu ini sampai dong bisa lembur, dong bisa apa itu kan cara yang baik untuk dapat dong punya apa ya, dong punya apa hak. Jadi kalau tidak terima, tidak dikasih, ya dong bisa protes toh, begitu. Itu setuju. Kan itu cara yang baik. Jangan untuk mendapatkan pendapatan dia pirubah nota. Barang yang hanya 7.500 dia bilang aci. Beta isi nota sendiri bet beli di aci tapi kasih kok beta isi dia pun nota sendiri. Itu yang 2.000, yang 7.500 dia bisa taruh 15.000 itu. 20.000 itu. Wah, itu yang buat kita jadi bermasalah. Atau misalnya ada dua dana. Ada dana A, dana B. Pengadaan barang satu. Tapi untuk dua pertanggungjawaban. Nah, itu juga mencuri. Jangan lakukan itu. Tidak baik. Begitu. Nanti sebentar kita bisa bermasalah. Nah, saya kira itu hal-hal yang menolong kita untuk memahami. Sebenarnya hukum ini menolong untuk memproteksi kita. Ingat, keinginan ini penting, tapi jangan sampai keinginan terlalu menguasai kita sampai kemudian kita merampas dan mengambil yang bukan sesungguhnya menjadi hak kita. Ada batas toh, ada batas apapun. Segala sesuatu, relasi itu segala macam kan punya batas segala macam. Mesti kan terus dijaga. Nah, saudara-saudara, kadang-kadang saya lihat saya ada di beberapa tempat. Yang menarik itu adalah ketika kita ada di pelayanan hari Sabtu Minggu. Yang menarik itu adalah ketika pelayanan hanya ada di Sabtu Minggu. Lantas teman-teman yang bekerja di pabrik-pabrik di perusahaan itu, mereka bilang, Pak Pendeta, ini serius karena pas Sabtu Minggu itu di mana mereka harus libur. Itu perusahaan kasih naik dong punya apa itu, semacam uang lembur itu 100%. Mereka diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Akhirnya, waktu yang mestinya disiapkan untuk Tuhan, itu kita ambil. Kepentingannya adalah, kan ini kita dapat pendapatan lebih. Ini sah nih. Karena orang kita bekerja berarti kita dapat sah 100% di kenaikan. Nah ini penting. Pak Pendeta, perpuluhan bisa dikasih di gereja lain yang lagi membangun? Boleh. Tapi kasih ke gereja. Kasih ke gereja. Tidak harus di gereja kita, kasih saja di gereja lain. Silakan lakukan itu. Tidak apa-apa. Bagaimana dengan pedagang yang mencuri berkat timbang? Itu juga salah. Saudara-saudara, lebih baik begini. 1 kilogram, timbang saja 1 kilogram. Kasih naik saja di harga lebih 50, kok lebih 100, lebih 500. Tapi pastikan bahwa ini dia timbangan pas. Untuk apa kita taruh misalnya gula 15.000. Tapi sebenarnya dia hanya 800 gram sah. Kurang 200. Lebih baik betul-betul 1 kilo. Tapi kita tahu dia pun harga 16.000. Jujur kan? Jujur kan? Daripada kita menipu untuk itu. Nah, karena itu saudara-saudara, jangan atas nama keuntungan, lantas kita mengalahkan semua cara. Apalagi kalau itu timbangan, itu di setel memang. Saya kira itu tidak baik bagi kita. Itu tidak baik bagi kita. Kita sudah mengambil, orang bayar penuh ini. Tapi kemudian kita memberinya tidak penuh. Orang puhak itu, nah, ke mana? Bayangkan kalau satu saat itu orang berdoa, dia menangis, dia puhak, ini diambil. Lama-lama kita bertanggung jawab terhadap orang pun air mata toh. Makanya jangan bikin orang menangis. Jangan bikin orang sakit hati. Nanti dia pun air mata. Tidak, ini kaitan dengan barang lain. Tapi bagaimana pedagang yang mencuri di timbangan? Ya itu kita harus berani mengatakan ya itu salah. Sebenarnya kalau mau jujur kan banyak yang sekalipun dia keuntungan kecil. Tapi karena dia jujur. Kan perputarannya terus dan itu membuat dia semakin hari semakin lebih baik.
semakin hari semakin maju. Amin toh. Nah, saya kira itu hal-hal yang penting di sekitar bagaimana kita menjaga keinginan kita begitu kuat yang tidak boleh menuntut kita supaya menggunakan seluruh kesempatan, wewenang dan lain sebagainya untuk kemudian mengambil yang bukan hak kita. Itu mencuri juga. Dia mau buat kita memperoleh. Saya kira kalau kita taat di sini, maka kita semakin hati-hati. Kita taat kepada hukum ini, maka kita semakin tahu siapa kita, sendiri kita, dan bagaimana kita punya hati yang terus mesti dipakai untuk berbagi. Saya senang sekali, saudara, malam hari ini sudah sampai hukum yang ke-8. Saya belajar dari hukum pertama sampai hukum ke-8, dan saya merasa bahwa ada banyak yang bukan saja menambah wawasan, tetapi juga membuat saya harus berpikir dan mengoreksi diri kembali. Mestinya begitu. Berpikir untuk mengoreksi, mungkin saya salah ini. Enggak kan pendeta juga salah toh. Bersyukur bahwa lewat media ini, lewat acara ini, saya harus melihat sejumlah hal, merenungkan kembali dan menemukan, ini sejumlah kesalahan yang saya lakukan tiap-tiap waktu. Ini bisa membuat saya lebih baik, bertumbuh, dan saya kira itu kalau Tuhan berkenan juga terjadi, saudara-saudara toh. Tidak ada benih firman Tuhan yang ditaburkan dengan sia-sia. Tidak ada. Tidak ada. Dia selalu akan pulang dengan hasil. Dan karena itu, mari kita ketika berdagang, ketika kita melakukan apapun, lakukanlah dengan yang seharusnya. Jujur. Ikut saja. Supaya itu yang baik. Dan itu menolong kita. Sebab kalau besok-besok kita diketahui melakukan yang salah, kan kita malu. Ini supporter kita supaya kita jangan malu. Kita tidak dipermalukan. Kita tidak dibully. Dan seterusnya. Saudara-saudara, kita harus menjaga keinginan hati kita supaya terhindar dari hukum. Ya, saya kira betul. Menjaga hati, keinginannya meluap-luap. Jangan. Kita jaga. Kita jaga begitu rupa, saudara-saudara. Lebih baik minta baik-baik daripada kita merampas. Harusnya minta sama kayak arisan. Jadi pas ini bulan ada yang dapat minta maaf. Ada yang dapat saya minta kok ini hari saya nanti saya punya. Iya, tapi sudah dapat habis jam bangun lari. Kadang-kadang kita di arisan saya ini. Ada yang dapat ini bulan depan dia tidak mau datang lagi. Ini karena mana? Kita puhak, kita ambil tapi kita tidak berbagi untuk kepentingan orang puhak. Kita susah. Nanti orang ngomong kita tersinggung lah. Nah, itu jangan. Itu jangan. Saudara-saudara, itu pun kemudian mengingatkan kita. Kalau sesuatu yang hibah, saya kira baik toh kita terima. Tapi jangan kemudian itu membuat kita untuk seenak-enaknya saja mau untuk mendapatkan sesuatu gratis, bahkan dengan cara-cara yang tidak berkenan. Ada orang pencuri di Kupang ini marah juga orang pencuri anjing. Wih, kesian toh. Pencuri anjing, pencuri macam-macam di berbagai-bagai hal. Nah, hormat, Tuhan memberkati kita semua. Baik, saudara-saudara, saya kira ini 1-2 catatan buat kita berkaitan dengan hukum ke-8, jangan mencuri. Maka biarlah ini menjadi bagian yang menolong kita untuk berefleksi terus-menerus dari sehari ke sehari biar kita makin baik. Nitui maimlana kantukan ateri nuale masiang di palmana